Mas Din, pemimpin adalah cerminan rakyat. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat pilihan bangsa ini? Saya kira pada Pilpres 2014 dan juga Pileg yang mendahulunya itu relatif ada kemajuan yang cukup signifikan menyangkut budaya demokrasi. Artinya apa? Bahwa rakyat Indonesia semakin menunjukkan kedewasaan, kematangan, dan kearifan dalam berdemokrasi. Karena meyakini demokrasi Pilpres hanyalah jalan, bukan tujuan. Dan oleh karena itu ada semacam understanding ya, kesaling pahaman di antara rakyat Indonesia, walaupun berbeda partai politik pada Pileg dan berbeda pasangan capres-cawapres pada Pilpres gitu. Yang lalu itu untuk mereka kemudian tidak begitu mudah untuk menggugurkan dan menghancurkan persaudaraan kebangsaan, apalagi persaudaraan keagamaan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah gitu. Nah ini modal, ya, modal budaya, modal sosial yang berharga sekali bagi bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu saya tetap meyakini, tidak hanya tesis, tapi lebih dari tesis, bahwa rakyat Indonesia ini adalah orang-orang baik, sangat tergantung pada pemimpin mereka. Dan biasanya ya, the fish is decaying from the head, biasanya ikan itu membusuk dari kepala, ya, tergantung pemimpin. Maka inilah momentum bagi pemimpin untuk menunjukkan kepemimpinannya. Maka kita berharap kepemimpinan nasional yang baru terlahirkan dari Pilpres yang lalu itu betul-betul tampil sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang sejati. Nah, kepemimpinan yang sejati itu yang dibutuhkan rakyat pemimpin ini? yang memimpin. Banyak pemimpin yang tidak memimpin. Pemimpin yang memimpin adalah pemimpin yang merakyat, yang dia hadir di tengah rakyat dan bisa mendeteksi, menyigi detak jantung rakyat itu. Apa yang disebut dengan aspirasi. Nah, sering pemimpin atau elit politik itu tidak memahami, tidak menghayati rakyatnya. Apa yang terjadi pada pemilu itu hanyalah kontrak sosial politik, dan apalagi dengan money politics, ya, suap menyuap. Saya sudah beli Anda, maka putuslah hubungan kita. Saya tidak perlu memiliki rasa tanggung jawab untuk membela aspirasi Anda. Nah, begitu pula pada Pilpres yang lalu itu. Jadi kepemimpinan yang betul-betul kita harapkan, yang mengharapkan untuk bisa mendengar aspirasi rakyat, yang tiada lain ya bekerja secara sungguh-sungguh, all out bila perlu, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ya, Mas Din, tapi kan disebut dunia politik ini sangat pragmatis. Bagaimana kemudian pemimpin ini bisa menjadi pemimpin dambaan umat, dambaan rakyat, tanpa tersandera oleh kepentingan kelompok dan golongan tertentu? Nah, ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah, dan apalagi ketika dia tampil sebagai bentuk hasil dari dukungan kolektif, koalisi, koalisi ini, koalisi itu, partai-partai yang partai-partai masing-masing punya kepentingan dan punya agenda. Punya agenda, dan oleh karena itu dia harus membayar kwitansi. Ini yang memang tidak mudah. Tapi kalau itu bisa disadari, dan ini harus ada terobosan. Saya senang ya pada Pilpres yang lalu ada yang cenderung kami tidak koalisi transaksional. Begitu ada politik transaksional, dia harus berbagi jatah kursi dan lain sebagainya. Ini akan ada jeratan dan ada ketersanderaan. Dan apa yang terjadi pada periode yang lalu ya, saya kira sudah sering diungkapkan. Ini para elit, bahkan lembaga-lembaga negara, bahkan pemimpin-pemimpin politik pada tingkat tertinggi sudah saling mengunci, sudah saling menyandera, karena masing-masing punya kekurangan gitu, yang bisa dibuka oleh lawan politiknya, oleh orang lain. Nah, saya berharap ini tidak terjadi, maka kepemimpinan nasional atau pimpinan nasional kita yang baru ini harus bisa melakukan political breakthrough, leadership breakthrough, yaitu terobosan politik dan terobosan kepemimpinan. Tapi dia harus menjadi solidarity maker, menjadi pencipta solidaritas, berada di atas, mengayomi seluruh elemen bangsa, bukan milik partai-partai pendukungnya, bukan milik partainya sendiri, atau milik tim suksesnya sendiri, tapi dia adalah milik rakyat Indonesia. Dia adalah presiden dan wakil presiden dari rakyat Indonesia, baik yang memilihnya kemarin maupun yang tidak memilihnya. Iya. Ini sebuah kepemimpinan yang yang mengayomi, yang memimpin tadi itu, dan kemudian dia diharapkan bisa menjadi problem solver. Kalau tadi solidarity maker,
problem solver, memecahkan masalah bangsa, jangan yang lari dari masalah. Jangan yang menganggap tidak ada masalah sehingga terjadi penumpukan masalah. Masalah-masalah real dia tangani secara strategis seperti yang dijanjikan pada debat Pilpres kemarin itu. Ya, Mas Din, bagaimana kemudian menjaga dan mempertahankan politik ini agar tetap menjadi ibadah bagi para pemimpin, sumbangsih yang baik bagi bangsa? Tergantung niat. Ya, tergantung dia dari orang per orang maupun khususnya para elit politik, para pemimpin itu. Karena perbuatan tergantung niat. Kalau dia masuk ke ranah politik, ke partai politik dengan niat untuk ibadah, maka semua aspek derap-derup langkah dalam kehidupan politiknya akan diganjari oleh Allah dan ibadah. Tapi begitu dia masuk ke partai politik menjadi calon anggota legislatif dengan niat mencari pekerjaan, karena kadang-kala politik adalah mata pencaharian. Mencari pekerjaan dia akan dapatkan itu. Tentu dia bukan merupakan ibadah. Nah, kalau hemat saya ini bisa menjadi ibadah kalau secara sejati politik kita abdikan untuk mengabdi kepada rakyat dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Tapi ini mudah dikatakan, susah untuk diamalkan, sangat tergantung kepada niat, apakah mencari mata pencarian ilahi, atau mencari kekuasaan atau apakah mencari sebagai mata pencarian ataukah mencari pahala. Bahasa Arabnya apakah mencari ajrun itu pahala atau mencari ujroh, akar katanya sama, alif jim ro. Nah, sangat tergantung. Ujroh itu adalah material, ajrun itu imaterial. Semua yang akan dilakukan pemimpin ke depan ini tentu kembali dinilai oleh rakyatnya nanti. Ya. Mas Din, terima kasih. Ini sangat tergantung kepada apakah kita kembali ke fitrah kemanusiaan pada Idul Fitri ini. Baik, Mas Din, terima kasih telah berbincang bersama kami. Selamat Idul Fitri sekali lagi, Mas Din. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.